Bahkan alun-alun di Serang ini bentuknya sudah terpisah dua, terbelah dua, sudah tidak mengikuti pakem-pakem tradisional. Kita lihat di peta abad 19 ini, ya, ada alun-alun, kemudian ada benteng di situ yang sekarang menjadi bangunan SD, bangunan sekolah. Lalu ada kantonmen Opsir, tempat kantor officer, ya, Opsir yang sekarang menjadi gedung juang. Kemudian ada juga kantor polisi, ya. Lalu ada RS militer, sekarang sudah menjadi RSUD Derajat. Di belakangnya ada Kaujon dengan masjid kunonya, ya. Kalau di petanya kita zoom tuh ada ikon masjid, jadi memang itu masjid kuno. Kemudian ada daerah Pegantungan, ya, tempat Masjid Agung Asauro. Kenapa disebut Pegantungan? Karena itu menjadi tempat orang-orang digantung, dihukum mati. Karena ketika pemberontakan petani Banten tahun 1888, Masjid Agung Asauro dan Masjid Kaujon itu menjadi basis perlawanan rakyat Serang, ya, untuk menyerang tengah-tengah, menyerang alun-alun. Tapi tidak jadi karena ternyata Kiai Wasit di Cilegon sudah tangkap. Kemudian ada sekolah Eropa, ya, sekolah pribumi yang ada di atas. Nah, di bawah tatanan pemerintahan kolonial lebih banyak mereka memisahkan secara tegas etnis-etnis atau kelompok masyarakat ini. Ya, dan itu memang ciri khas daripada politik eurosentrisme orang-orang Eropa seperti Belanda. Mereka nggak pengen ini campur aduk. Mereka membagi kelas-kelas. Ya. Kelas pertama orang Eropa, kelas kedua Timur Asing, orang Cina, orang Arab, kelas ketiga orang pribumi. Gitu. Ya. Kemudian ada bangunan gereja di situ, ya, alih-alih masjid, justru masjid itu ada di pinggiran. Masjid Asauro itu ada di pinggiran pusat kota. Sedangkan yang ada di tengah ini, ya, yang di atas alun-alunnya adalah gereja. Gereja dengan denominasi yang bisa diisi oleh orang-orang Katolik maupun Protestan. Karena jumlah mereka sedikit, sehingga mereka bisa menggunakan bangunan gereja ini. Ya. Ini desainnya yang ada di sebelah kanan sama-sama. Oke, kita lihat lagi contohnya, misalnya yang ada di Cilegon, ya, dengan bentuk atau model linear settlement atau permukiman lurus, pemukiman linear, bentuk-bentuknya sama, ya, kota militer dan pengawasan. Bentuknya apa? Buktinya apa? Di situ ada penjara, di situ ada kantor polisi, ya, di situ ada pos-pos militer, garnisun, gitu. Dan biasanya mengelilingi pusat-pusat ekonomi, pasar. Jadi pengawasan ketat itu tidak hanya soal politik, misalnya penyerangan, tapi juga soal ekonomi, supaya pemerintah kolonial tetap bisa mencengkram, ya, dan mengeksploitasi komoditas yang ada di Banten. Atau misalnya kita lihat di Tangerang, ya, Tangerang kan sering disebut sebagai kota benteng, disebut sampai saat ini bentengnya udah nggak ada semuanya. Buktinya sebenarnya ada empat benteng, ya, sepanjang Sungai Cisadane itu ada 4. Yang pertama benteng Dekual atau benteng Muara Tangerang yang ada di dekat Teluk Naga, kemudian benteng Tangerang atau benteng Makassar yang sekarang sudah menjadi gedung Plaza Tangerang, Bank BNI. Gitu. Nah itu ada di situ. Kemudian yang ada di Western Go dekat Sampura, dan terakhir ada di Ciampea. Tujuannya kenapa benteng-benteng itu ditaruh di sepanjang Sungai Cisadane? Karena Sungai Cisadane adalah perbatasan Banten. Dan ketika kekalahan Kesultanan Banten itu terjadi, banyak pasukan Banten, termasuk diantaranya Syekh Yusuf, ya, Syekh Yusuf itu lari ke arah selatan, Jadi benteng-benteng sengaja untuk mengawasi orang-orang Banten yang beras. Di situ ada wanita, anak, ya, diceritakan prediksi detail semuanya dibantah. Dan di sini bentuknya terlihat sekali, ya, ada benteng, kemudian ada pasar, dan ini kronologi spasial dari kota-kota lama yang saya kumpulkan, dan sampai saat ini masih menyisakan morfologi. Kemudian kita lihat lagi ke daerah lain, Lebak misalnya. Ya. Ibu kota Lebak awalnya ada di Lebak Parahyangan. Ini peta atau lukisan litograf yang digambar untuk menjelaskan tentang daerah Lebak, ibu kota Lebak. Ya. Ada benteng juga, kemudian ada penjara di dekat rumah asisten residen, lalu ada pasar, ya. Malah anehnya rumah regen atau rumah bupati itu ditaruhnya di atas, di utara, ya, sisi paling jauh, supaya bupati itu tidak bisa mengontrol lebih banyak tentang apa yang terjadi di pasar. Ini sebelum pindah ibu kotanya ke Rangkas Bitung.
Jadi ada negosiasi di situ, ya, negosiasi kekuasaan dan negosiasi budaya. Bentuknya kalau ini kan nggak ngikutin pola tradisional, nggak ngikutin pola kota tradisional. Nah, tapi kalau kita lihat di ibu kota yang baru, Rangkas Bitung, di akhir abad ke-19, polanya seperti menyesuaikan dengan pola kota tradisional. Buktinya apa? Keraton ada di sisi selatan atau pendopo, ya. Kemudian Masjid Agung ada di sisi barat, yang nomor 2 itu. Kemudian di tengahnya ada alun-alun. Jadi ada negosiasi juga, bukan berarti orang Banten itu setelah dijajah kalah terus nggak punya pengaruh, ya, aspirasi, tapi juga ada pengaruh dan negosiasi di situ, ya, yang terjadi. Lalu kita ke Pandeglang misalnya, ternyata ibu kota Pandeglang dibangun di atas tanah yang tinggi, city hinggil atau highland. Buktinya dari peta ini bentuknya konturnya itu ada di atas, ya kan. Kemudian jalannya linier, dipecah, ada yang ke utara selatan dan barat timur. Lalu ada daerah-daerah yang kita kenal, ada jalan ke arah Caringin, kemudian ada di situ Bazar Cekek, itu pasar Cekek maksudnya. Kemudian ada pasar Pandeglang dan daerah-daerah lain. Ini polanya sangat-sangat kolonial, gitu kalau kita lihat. Tapi belakangan kan dibangun lagi sama orang-orang Banten, sama orang-orang Pandeglang, ada alun-alunnya, gitu. Balik lagi ke pola-pola vernakular. Ya, dan lain-lain kita temukan dari ragam arsitektur masjid misalnya, ya, bentuk atapnya yang memiliki mustaka atau memolo di atas menara, ya, atau di atas atap. Itu sebetulnya kan mustaka itu dari mustika, mustika, sebuah bunga kehidupan. Atau kalau memolo itu disebut di Jawa memolo, tapi sebenarnya asal katanya Brahmamula dari India. Brahmamula itu elixir of life, kayak obat kehidupan gitu, bunga kehidupan. Makanya ditaruhnya paling atas. Ya. Ada juga yang menafsirkan itu mustika ini mahkota, ya, mahkota raja, gitu, mahkota sultan. Jadi ditaruhnya di atas. Nah, ini pengaruh-pengaruh Indik, ya, atau pengaruh India juga ada. Gitu. Baik di sini ada Masjid Kalipasir maupun di Masjid Tanara. Lalu di Masjid Kuno Kaujon kita temukan juga ada mustopo di situ, ya, di ujungnya. Tapi kemudian dengan layout tempat sholat yang berbeda. Nah, yang menarik juga kita lihat Masjid Agung Asauro. Masjid Agung Asauro kelihatannya modern, baru, dan tidak mengikuti pola Masjid Agung Banten kuno. Kenapa? Karena memang yang membangun adalah Raden Basudin. Raden Basudin ini orang Jogja, orang Jawa. Makanya mengambil bentuk Masjid Demak, ya, atau Masjid Keraton Yogyakarta. Gitu. Jadi kosmopolitan itu tidak harus selalu internasional, tapi juga regional. Ya. Jadi kenapa bentuknya seperti Masjid Jawa? Meskipun bentuk serambi masjid yang ada di depan itu baru dibangun belakangan waktu, ya. Nanti kita lihat foto lamanya. Atau kita lihat juga dari bentuk menara, ya, menara di zaman Kesultanan. Ada menara Pacinan Tinggi dan menara Kasunyatan. Bentuk-bentuknya juga ada kemiripan di situ, ya. Ada koinnya atau pinggiran-pinggiran ornamennya, kemudian ada stage-nya, ya, ada karawangnya, lalu ada kupolanya di situ, gitu. Jadi bentuk-bentuk arsitektur seperti ini seringkali tidak bisa kita baca karena kekurangan visual inventory atau inventarisasi sosial visual, ya. Karena yang kayak gini biasanya tidak ada di teks manuskrip, gitu. Ini nggak dijelasin. Nah, cara membacanya adalah kita harus tahu bentuk-bentuknya, gitu. Karena seringkali tidak ada di buku, seringkali tidak ada di sumber sejarah. Tapi gimana cara menjelaskannya supaya ini budayanya menarik dan budayanya asli Banten. Jadi kita bisa mengandalkan bentuk-bentuk artefak yang masih ada. Sayangnya banyak juga artefak yang sudah hilang, ya. Misalnya contoh di sebuah masjid di Desa Beji di Cilegon, ternyata dia punya menara dan bentuknya seperti mereka ulang atau membuat ulang, reworking dari menara Masjid Agung Banten. Gitu. Nah, kalau kita selalu membahas Masjid Agung Banten terus, ternyata kita nggak tahu nih ada perkembangannya setelah itu. Ya. Buktinya ya ini salah satu masjid di Cilegon, ya. Dan bentuk gapuranya itu seperti gapura yang ada di Sunyarani sebetulnya di Cirebon, ya, gitu. Nah, kalau kita baca ini sebagai material culture sangat menarik dan kita bisa melihat keterhubungannya. Atau kita lihat lagi Masjid Agung Cilegon yang bentuknya sekarang sudah beda sekali, ya.
Ini bentuknya mirip sama Masjid Agung Asauro Serang. Masjid Agung Asauro Serang di tahun 1915 belum ada serambinya. Serambinya itu baru dibuat belakangan waktu. Jadi kita lihat tumpangnya itu ada 3 ya, sama gitu. Meskipun ada bentuk-bentuk yang berbeda seperti perabungnya ada melengkung ya. Itu hasil karya kreatif dari para tukang. Nah, seringkali wacana arsitektur, wacana seni itu melupakan tukang. Hanya arsitek atau kontraktor yang terlibat penting. Padahal tukang, ya, kuli, itu kan kebanyakan memang dari orang kita ya, orang Banten. Justru mereka yang membangun dan mengkreasikan lingkungan binaan lebih banyak. Ya. Kayak ada yang bilang kayak gini ke saya, ngapain melestarikan atau merawat bangunan-bangunan kolonial Belanda? Kan itu mereka penjajah, warisan penjajah, kita hancurin aja, gitu kan? Banyak orang berpikir pendek seperti itu. Padahal yang membangun itu kan tukang-tukangnya orang kita juga, ya kan? Itu sekarang sudah menjadi milik kita juga asetnya, propertinya, gitu. Ya udah, itu kita bisa gunakan, kita manfaatkan, dan kita bisa pelajari bahwa ini adalah bukti bahwa orang Eropa pernah menjajah Indonesia. Jadi tidak perlu antipati terhadap bangunan-bangunan kolonial. Ya. Contoh lagi, Masjid Agung Asauro ternyata terus berkembang ya, di abad 20. Kenapa? Karena ternyata setiap Ratu Wilhelmina ulang tahun itu ada pembiayaan infrastruktur untuk masyarakat. Salah satunya di tahun 1930-an yaitu renovasi Masjid Asauro. Jadi Masjid Asauro dan Masjid Kaujon itu dikembangkan dengan dana Yayasan Ulang Tahun Ratu Wilhelmina. Begitu pula kita lihat bentuknya ada di Masjid Jami Caringin ya, bentuk serambi, kemudian bentuk atap bertingkat ya, ada kupola dan jendela di situ. Itu bentuk-bentuk yang khas dan memang dibangun saat itu. Itu tidak hanya kita temukan di Banten. Itu bukan bukan artefak asli Banten atau kayak gimana, enggak. Itu merupakan jalinan kompleks dari para tukang dan arsitek masjid yang ada di Pulau Jawa. Ciri khas lain dari masjid-masjid kuno yang ada di Banten yaitu adanya tiang sokoguru ya, atau soko tatal, yaitu 4 tiang untuk menopang atap. Masjid-masjid kuno biasanya masih ada sisa kayak gini. Ataupun kalau misalnya ada masjid kuno yang diubah, biasanya tiang kayunya itu sudah sudah diselimuti atau sudah ditutup oleh beton. Ya. Nah, ini yang di Tangerang, Masjid Jami Kalipasir, awalnya sudah ditutup beton, putih. Ya. Tapi kemudian tahun 90-an warga inisiatif untuk membongkar dan mengecek dulunya ini apa sih? Ternyata kayu asli. Ya. Dan ini diduga masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1700-an. Jadi memang masjid kuno. Oke, kita sebentar lagi selesai. Ada juga misalnya tentang ragam hias ya dari arsitektur masjid atau arsitektur di Banten. Misalnya kita temukan ada buah nanas. Ya. Dalam manuskrip sejarah Banten, misalnya di gedung tadi ya atau gedung Kodi itu Hakim, ya. Hakim Banten itu ada atasnya mustakanya itu bukan bentuk mumolo tapi bentuknya buah nanas. Ya, bentuk buah nanas juga kita temukan di mihrab ya, di art mihrab Masjid Kaujon. Itu ada bentuk buah nanas. Karena kabarnya buah nanas itu seringkali dijadikan sebagai pagar pembatas. Karena kebun nanas itu seringkali merambat cepat. Makanya kita nggak heran kita banyak temukan toponim kebun nanas. Biasanya itu ada di daerah perbatasan. Kebun nanas di Jakarta Timur, kebun nanas di Tangerang, itu daerah perbatasan. Biasanya jadi pagar. Yang lain-lain, makam kuno di Banten, kita bisa lihat misalnya yang saya kotakin merah ya, itu salah satu makam kuno karena menghadap ke arah barat. Sedangkan di samping bawahnya itu ya, yang nggak kelihatan, yang ada di bawah ini makam kuno yang sudah menghadap atau berorientasi ke kiblat. Jadi makamnya lebih baru lagi tapi masih kuno. Gitu. Jadi lapisan-lapisan sejarah ini kita bisa lihat juga dari perubahan struktur ya, yang ada di arsitektur seperti misalnya arsitektur pemakaman atau dari nisannya, dari bentuk nisan-nisannya. Ya, ada pengaruh dari mana? Dari nisan Aceh, misalnya dari nisan Demak, Troloyo, ya, atau Demak Troloyo Majapahit misalnya ada logo Suryani, ada simbol Suryani. Tapi bentuknya sudah menjadi lokal, sudah dikreasikan. Lain-lain adalah infrastruktur perairan, ya, ini sudah dijelaskan oleh Prof. Mufti tentang bagaimana Sultan Agung Tirtayasa, ya, namanya aja Tirtayasa,
yaitu jasa atau pembangunan pertirtaan, ya, perairan, infrastruktur perairan, kanal, drainase, kolam, ya, danau, itu semua merupakan bagian daripada artefak peradaban Islam di Banten. Ya. Ini juga beberapa kategori potensial yang kita bisa gali, yaitu gapura, misalnya bentuk gapura atau gerbang, ya, itu bisa jadi satu objek arsitektur Islam sendiri di Banten. Bentuknya sudah berubah dari bentuk misalnya Masjid Menara Kudus, sudah lebih feminin, ya, sudah lebih halus, karena menyesuaikan untuk keraton Aibon, keibuan, ya, untuk ibunya Sultan, makanya lebih halus, lebih feminin bentuknya. Atau juga dari makam-makam para keturunan Sultan, ya. Nah, bentuk-bentuk artefak seperti ini ada ceritanya ini sebenarnya, ya. Ini kenapa bentuknya segitiga di tengah? Ini pasti pengaruh dari bentuk pedimen, ya, dari budaya Eropa. Gak mungkin orang asli itu bikinnya segitiga terus ada lubangnya tengahnya. Itu pengaruh Eropa. Kemudian sampingnya ada kala makara, ya, seperti sayap atau ekor makara. Atasnya ada kuncup bunga, ya, seperti mustaka, dan ornamen-ornamen lainnya. Itu bisa dibaca, ya. Dengan syarat kita harus punya visual inventory yang banyak. Dan lain-lain, banyak tipologi atau jenis arsitektur dan seni Islam yang akulturatif, ya, yang beragam di Banten. Ada padepokan, ada pesantren. Tadi toponimi dari India disebutin pesantren, ya, santri. Santri itu asalnya dari sastri, ya, atau sekolah atau pelajar. Itu masih dipakai oleh orang Islam sampai sekarang. Kemudian ada Pak Buron, kalau di Cilegon itu perguruan kan sebenarnya. Lalu ada banyak sumur-sumur, ya, sumur 7, apa batu Quran misalnya, ya, yang dihiasi juga dengan cerita-cerita kerakyatan hingga petilasan, ya, di mana banyak orang-orang Islam, orang-orang Hindu, parahiangan yang melakukan tindakan asketik, ya, atau bertapa. Banyak sebenarnya potensi lain-lainnya. Bahkan banyak juga yang sudah hilang, ya, seperti benteng Makassar atau benteng Tangerang. Nah, koleksi yang kita masih punya artefak-artefak ini biasanya ditetapkan menjadi cagar budaya. Ya. Cagar budaya ada benda seperti keris, senjata, ya, nisan, gitu. Kemudian ada situs, ada struktur, bangunan, hingga kawasan. Ini beberapa yang saya inventarisir dari objek cagar budaya Kota Tangerang, karena saya tinggal di Tangerang. Oke, slide terakhir, ya. Kesimpulan saya adalah bahwa budaya Banten ini adalah budaya dalam proses menjadi, ya. Sense of becoming, bukan being atau bukan suatu step yang sudah final, gitu. Jadi kita masih terus membanten sekarang. Yang ditambahin dia aja, ya, membanten, ya. Jadi budaya Banten ini adalah budaya yang menjadi terus, gitu. Bukan luaran akhir atau produk final, ya. Nah, sehingga penekanannya adalah akulturasi budaya lebih sebagai proses daripada hasil, dan kebudayaan Banten terbuka serta terkoneksi dalam jaringan global yang kompleks, serta mensyaratkan pertemuan lebih dari satu entitas kelompok budaya, dan tadi dibahas lagi tentang teritorialitas, bahwa Banten kontemporer budayanya bukan hanya sekitar Banten Girang atau Banten lama, ya, misalnya Banten lama. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila waktunya melebihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Musab. Ini kalau tadi dari pemerintah kita masih membayangkan soal titik-titiknya, lokasi-lokasinya, kemudian oleh Kang Musab kita diperjelas Banten itu seperti apa, wilayah-wilayah Banten seperti apa, kota-kota Banten itu seperti apa. Kemudian terkait akulturasi, kita semua menyepakati bahwa akulturasi itu bermula dari rute dagang, sampai akhirnya terjadi akulturasi budaya yang melahirkan bahasa lain-lain hingga. Nah, mungkin Ibu Bapak ingin ditanyakan apa, mungkin ada pertanyaan dari audiens di rumah? Oke, dari sini dulu apa dari offline dulu? Oke, Ibu dipersilakan untuk bertanya. Saya bertanya.
izin bertanya kepada pertama kepada Profesor Lutfi Ali. Tadi sangat menarik waktunya materinya ya. Tapi di sini saya sering kata Kang Rizal tadi sering mendapat banyak pertanyaan. Banten itu apa sih gitu ya? Banten itu suku atau hanya sebuah entitas budaya gitu? Sangat unik ya. Kalau emang benar itu benar-benar bagian dari akulturasi yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sama menyambung tadi dari masa lalunya sudah merupakan seperti kosmopolitan, prosesnya tidak ada semacam melting pot ya, di mana semua peradaban itu bertemu dalam satu wadah. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana menentukan mana Banten, mana budaya Banten yang asli sama yang bukan? Nah, buat Pak Musyari dan untuk Pak Musyaf, tadi kita lihat banyak banget kota-kota kuno ya. Digambarkan begitu sangat presisi dari masa lalu ke masa sekarang itu tidak berbeda. Apakah bangsa asing yang belum masuk ke Indonesia itu membawa tenaga ahlinya seperti pelukis gitu. Nah, kalaupun dia melukis itu banyak tadi mengambilnya dari view aerial itu. Gimana gitu mereka bisa mengambil seperti itu? Apakah benar? Apakah pelayanan apa atau drone masih belum ada? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bangunan lokal itu dibangun itu kan pasti kita itu banyak selain fungsi ada filosofinya. Apakah bangunan Belanda yang masuk ke kita juga itu bangunan itu filosofi? Contohnya seperti Masjid Agung Baghdad itu Panglima Kilar katanya itu sebagai apa? Untuk Islam atau makam-makam orang Cina yang semakin tinggi dia diharapkan itu semakin lebih dekat kepada penciptanya. Nah, apakah bangunan kolonial pun seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini selalu menjadi persoalan gitu ya. Itu dulu ya. Jadi nyambung. Ya, jadi ini pertanyaan kalau dilihat dari sudut pandang sejarah ya. Kalau saya sudut pandangnya Longgure ya dalam 1000 tahun misalnya. Jadi kalau berbicara etnisitas, lalu etnisitas itu terbentuk dalam pengalaman sejarah, politik, ekonomi, lalu kemudian dia memiliki distingsi, kemudian dirujuk, diidentifikasi oleh orang luar, mitra dagang, aliansi politik, dan sebaran pengaruhnya. Lalu kemudian pada masanya kemudian diabolisi, dihancurkan oleh Gubernur Jenderal Dendles 11 November. Lalu kemudian sultan-sultannya dilarang kembali dan baru kembali masa Jepang. Lalu kemudian memori kolektif masyarakat tentang kesultanan ini dibikin minimal, digantikan kuasaannya, center of power-nya di Residensi Serang, diwakili oleh tadi bangunan-bangunan yang sekarang cagar budaya, termasuk yang kita tempati ini ya. Gitu. Lalu kemudian orang dalam kolektif memorinya ingin kembali menghidupkan lagi kejayaan masa lampau. Setidaknya itu motivasi di belakang perkumpulan orang yang memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten. Bahkan lebih ekstrim lagi daerah istimewa. Gitu. Dalam kerangka ini, pemahaman kolektif masyarakat setidaknya berupaya etnisitas ini ingin dikembalikan. Tadinya dia hanya subetnik. Ensiklopedia Jawa Barat menyebutnya subetnik Sunda gitu ya. Bahasanya juga dialek kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu ini memang in the process of making, in the process of becoming. Saya pernah
bertanya kepada tokoh pendiri provinsi, apakah pendirian provinsi itu tujuan akhir atau tujuan antara? Dia nggak jawab. Tujuan akhir atau tujuan antara, artinya ujungnya daerah istimewa. Tetapi di belakangnya tetap ada pemahaman sejarah tentang masa lalu. Makanya di sini pembentukan dan pengakuan tentang etnisitas itu berbanding lurus dengan politik kebudayaan. Dan politik kebudayaan berbanding lurus dengan politik. Termasuk tadi konstruksi pengetahuan yang disumbang oleh perguruan tinggi, oleh hasil riset, oleh penafsirannya. Ini jangan-jangan riset-risetnya nanti Pak Musab ini untuk menambah konstruksi secara kebangetan. Tujuan akhirnya adalah untuk meneguhkan etnisitas Banten sebagai sebuah etnik yang distinguish, kelompok budaya yang sejajar dengan etnik yang lainnya. Salah satunya kira-kira terpenuhi, punya sejarah, ada distingsi macam-macam. Nah, itu ya. Karena itu maka pertanyaan ini kalau dari sudut pandang sejarah budaya dalam 1000 tahun itu tinggal Ibu dulu pernah kelasnya dia Emporium. Ini menjadi le lieu de mémoire, tempat yang membuat pengunjung datang lagi. Buat para pedagang sangat memberikan kepastian dalam memberikan keuntungan. Kemudian undang-undangnya juga menjamin orang bisa berdagang dengan penuh kepastian seperti yang tadi. Orang datang berdagang karena punya kepastian untuk beruntung. Semua komoditas akan terjual. Kenapa? Mereka merujuk daerah ini di abad 16 yang saya temukan di sumber Portugis lalu menyebutnya Rei de Sunda. Mau itu Gunung Jati, mau itu Hasanuddin, mau itu Yusuf, konsisten disebutnya Rei de Sunda, Raja Sunda. Tapi yang bertempat di Port de Bantam, Pelabuhan Bantahan. Abad 16 yang saya temukan kebantenan identitasnya masih luruh dalam kesundaan. Nah, itu yang saya sebut tadi, kedatangan utusan Duta Besar Banten dari Mekah dengan memberikan satu legitimasi, kemudian perubahan ketatanegaraan, dan ini menurut saya ini sebenarnya patut dikaji lebih dalam. Jangan-jangan dari sini titiknya ya, di 1636 1638. Makanya ada semacam perayaan-perayaan yang di sejarah Banten disebutkan 1 bulan penuh. Dan Sultan ingin memastikan semua warga dan rakyat Banten melihat, menyaksikan, menghayati. Cuma di potretnya kita tidak sampai dari sudut pandang sejarah ketatanegaraan. Nah itu ya. Nah ini masih luput nih, sampai tingkat disertasi masih luput. Tingkat tesis juga masih luput. Seolah-olah itu peristiwa biasa yang sebulan itu. Nah ini sebenarnya point of departure tentang ethnicity. Dari mana kata Bantam? Itu karena ya dalam sejarah-sejarah tadi disebutkan itu belum ajak. Kok kemudian menjadi ketika kemerdekaan kalau untuk militernya masih gabung baru setingkat batalion. Untuk pemerintahannya wakil gubernur, presiden, ya kan? Untuk ekonominya juga hanya pada dan sering dikutip oleh orang tua tentang Oridab. Oridab itu kan bukan cuma kita, ada 5 titik di Indonesia yang dipersilahkan untuk nyetak uang sendiri karena terhalang oleh garis Panmuk. Itu garis Panmuk itu tidak memungkinkan orang untuk nyebrang mudah karena sampai Sungai Cimanceri kita nggak bisa lewat itu sungai, kalau enggak itu garis demarkasi. Akhirnya diberi mandat untuk nyetak uang supaya perekonomian ya normal gitu. Tapi oleh orang tua dulu dianggap Oridab itu satu bentuk etnisitas independensi gitu. Makanya saya sebutnya selalu sejarah nih, bukan peristiwa satu titik lalu mengisolasi konteksnya gitu ya. Saya nggak setuju Oridab itu sesuatu yang istimewa. 5 titik presiden di Indonesia itu yang diberi hak untuk nyetak uang sendiri. Alasannya praktis, karena terisolasi oleh garis Panmuk. Cimanceri udah nyebrang belah sana, sudah
Republik Indonesia Serikat itu ya. Urusan haji juga Bu, sampai ke ngerembet ke urusan haji itu. Urusan haji juga. Dia arsip-arsipnya beda. Nah, atas dasar itu maka ini memang mengalami pasang surut. Tuh, kalau sejarah jawabannya selalu gitu. Keajegan etnisitas Banten ini mengalami pasang surut. Saya curiga dalam pengertian positif, tokoh pendiri Provinsi Banten itu sesungguhnya di balik itu tidak hanya urusan keadilan dalam kueh-kueh APBD, tetapi ada leitmotif menyangkut keajegan etnisitas Banten di tengah etnik-etnik yang lain di NKRI ini. Gitu ya. Kenapa? Karena etnisitas itu berbanding lurus dengan politik kebudayaan. Dan politik kebudayaan itu ya pasti itu apa namanya selalu di kayak Sunda, definisi Sunda kasar dan Sunda halus itu politik kebudayaan. Sebelum ada politik kebudayaan kolonial, semua bahasa Sunda yang benar ya yang Baduy. Itu kasar dan halus ini kata Mikihiro Moriyama ya di disertasinya itu sudah jadi disertasi dan itu diterima teori tentang definisi kasar dan halus itu lebih ke definisi politik kebudayaan pemerintah kolonial. Orang Priangan berbahasa Sunda, halus sebenarnya bukan halus, dia berbahasa Sunda ke Mataram-Mataraman, ke Jawa-Jawaan gitu. Itu ya. Yang kedua, yang paling Banten siapa? Susah kalau bicaranya sudut pandang Long Duren dalam 1000 tahun. Saya joknya gitu aja. Emang ada aslinya Sultan yang asli Banten atau orang Paneglang misalnya, atau orang Muncang atau orang Bojongmanik? Nah ya dari istananya jadi itu. Kenapa? Sultan itu menampilkan wajah yang kosmopolit. Kosmopolit itu berbanding lurus dengan ya artinya campur baur, akulturasi. Akulturasi itu nggak main-main. Dia memang ya sangat praktis lah. Makanya ada definisi Islam kosmopolit. Islam yang terbentuk oleh masjid, pasar, pelabuhan. Gitu ya. Gitu. Artinya ya ketika menguji pakaian misalnya. Pakaian Banten yang gimana? Misalnya saya dijawab, apakah batik itu Banten? Tidak. Di abad 17 tidak ada membatik. Semua pakaian yang dijual di pasar dan dipakai oleh Sultan itu umumnya adalah impor. Ada pengekspor pakaian di India, itu dari disertasinya Subrahmanyam ya, di University of Delhi, itu tentang kampung fungsional industri tekstil. Dan itu memasok 23 tekstil di seluruh dunia, mengalahkan tekstil Eropa. Jauh lebih bermutu, jauh lebih murah, jauh lebih pasti kedatangannya. Itu dan Sultan sangat praktis urusan ini, gitu ya. Makanya kalau sudut pandang sejarah susah, karena sudut susahnya itu kita melihat dari sudut pandang Long Duren tadi. Nah, kalau bicara politik kebudayaan, mana yang paling Banten, mana yang diperdakan saja, gitu. Saya termasuk orang yang protes terjadi Kabupaten Tangerang. Itu mulanya dari masa Jepang. Lalu diprotes, jangan dong masa Jepang. Kan itu ada ya Arya Wangsakara misalnya. Saya lebih pasti lagi tidak Arya Wangsakara, ada Raden Arya Senapati, panglima perangnya Sultan yang dipindahkan rumah dinasnya dari sini ke Muara Sungai Tangerang. Makanya ada istilah sungai itu sebutnya sungai Senapati. Sungai Senapati. Jadi Sungai Tangerang, Sungai Cisadane ada satu lagi nama Menpang tertinggi. Nah, dia sesungguhnya penguasa Tangerang pertama dan Senapati itu nggak main-main menjaga perbatasan. Kalau pasal perbatasannya mengikuti perjanjian dengan VOC yang 1619, diratifikasi 1659, ratifikasi lagi 1579 dan hampir perang. Baru
menjadi menyempit di 1684 sampai Sungai Siduria. Kalau etnisitas dan kebantenan identik dengan kewilayahan, saya melihatnya ya keputusan politik. Keputusan politik. Mau protes gimana juga kalau keputusan politiknya hari jadi Kabupaten Serang di DPRD sejak 4 atau berapa Oktober itu. Ya, enggak susah. Saya protes. Kabupaten Serang itu terbentuknya jangan masa Sultan Ampelwasi, jangan Sultan Banten dong. Ikutinya sejak Letnan Dukuy ditempatkan di sini oleh kerajaan Belanda pasca kehancuran VOC. Lalu direksi VOC itu menyatakan bangkrut dan akhirnya diambil alih oleh kerajaan Belanda. Ditempatkan militeris bestur. Militeris bestur. Nah, kalau mulainya dari situ, dan mulanya bukan di alun-alun Serang, mulanya di yang jadi Kemenak sekarang tuh, Kabupaten Serang. Makanya Atohiriyah itu disebutnya Kaujen Rumah Sakit. Karena di situ ada rumah sakit militer.